Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda, kata beliau, barang siapa yang ketika dia di pagi hari dia sudah mengadukan tentang diqil ma'ash, tentang hidup yang susah, hidup yang sulit, maka seolah-olah orang itu bukan namanya syukurabdah, seolah-olah dia mengadukan Tuhannya, mengadu. Kenapa? Hal itu tentu tidak bagus, Mengapa? Karena itu seolah-olah tidak ridho dengan apa yang Allah sudah bagi. Kita seharusnya tidak mengadukan perkara dunia kita kepada manusia. Tempat mengadu terutama kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai mengadu itu terhadap manusia. Manusia bisa apa? Tidak bisa apa-apa. Karena manusia itu adalah orang yang tidak punya kekuatan dan daya upaya. La haula wala quwata. Yang punya kekuatan dan daya upaya itu hanya Allah. Jangan sampai baru pagi hari sudah mengadu kepada manusia, sudah mengadu tentang kehidupan yang susah dan seterusnya. Kita harus ridho dengan yang Allah terima, dan jangan mengadukannya kepada manusia dulu. Adukanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang merupakan kesusahan kita. Nah, kalau kepada Allah sudah diadukan, baru setelahnya kita berikhtiar, kita berusaha bagaimana cara mengurangi kesusahan, kesulitan ini. Semisal penyakit, baru pagi hari kita semisal sudah sakit gigi, adukan dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah sembuhkan ya Allah. Nah, ketika kita sudah berdoa, baru kita berikhtiar. Nah, karena tanda usaha kita tuh bakal berhasil, pacangan berhasil itu apa? Tandanya kita dari awal sudah mengadukannya kepada Allah. Dan ketika kita mengusahainya pun, di sela-sela usaha pun kita sambil berzikir kepada Allah, dan kita tutup juga dengan doa kepada Allah. Pembukaannya kepada Allah, ketika prosesnya kita menyertakan Allah, penutupnya pun kita serahkan kepada Allah. Nah, jadi begitu seharusnya. Bahkan Nabi Musa saja yang menyeberangi lautan, itu doanya bukan kepada siapa-siapa, tapi hanya kepada Allah. Karena Nabi Musa yakin tidak ada siapapun yang bisa menolong beliau pada saat itu kecuali Allah. Dan bukan hanya pada saat itu, pada setiap saat, setiap waktu. Kata Nabi Musa, Allahumma lakal hamdu, ya Allah, bagi Engkau adalah segala pujian, wa ilaikal mushtaka, dan kepada Engkau tempat pengaduan, wa antal musta'an, dan hanya Engkau yang dapat menolong, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, itu doa Nabi Musa. Beliau hanya mengadukan segalanya kepada Allah. Nah, itu pertama. Dan yang kedua, barang siapa yang di pagi harinya dia sudah merasa sedih dengan perkara dunia, sedih, hazinan. Nah, seolah-olah dia itu tidak ridho, seolah-olah dia itu tidak bersyukur. Karena dia di pagi hari sudah sedih, maka itu sama saja dia itu di pagi hari itu minta marahi oleh Allah, menyuruh Allah marah terhadap dirinya. Kenapa? Karena dia sedih dalam perkara dunia yang seharusnya membuat kita resah, membuat kita harus dipikirkan betul-betul, itu adalah perkara akhirat. Mengapa? Karena dunia itu Allah sudah jamin, tinggal kitanya saja melaksanakan apa yang Allah suruh. Semisal kata Allah bekerja. Semisal kata Allah cari yang halal. Kita akan menemukan kesusahan, kita akan menemukan kesedihan ketika kita sudah keluar dari apa yang Allah suruh. Semisal ketika Allah menyuruh mencari yang halal, kita berani mencari yang haram, maka dari situlah nanti akan timbul kegelisahan dan kesedihan.
Semisal kata Allah, nafkahi keluarga, kita tidak menafkahi keluarga, maka dari situlah akan timbul kesusahan dan kesedihan. Nah, jadi kembali lagi, kita adukan semua itu kepada Allah. Kita coba lihat apa yang sudah kita lakukan sampai hari ini, sampai detik ini, apa yang membuat kita sedih. Dan kesedihan itu jangan terlalu lama dipegang. Kesedihan itu adukan kepada Allah, dan kita perbaiki cara kita. Kalau cara kita ada yang salah, semisal kesedihan itu adalah semisal seperti ini. Kesedihan semisal seperti sisir ini. Ketika kita terlalu pegang sangat lama, mungkin pada saat pertama dipegang ini sisir ringan-ringan saja. Tapi ketika sudah lama, sejam, 2 jam, 3 jam, seharian, akan terasa berat. Gitu juga dengan kesusahan dan kesedihan. Cepat lepaskan, cari jalan keluar, adukan kepada Allah. Jalani prosesnya sesuai dengan yang Allah tuntun, dan isi dalam proses itu zikir kepada Allah, niatkan untuk Allah, dan penutupnya itu serahkan kepada Allah. Sehingga kita tidak mengadu-adu, sehingga kita tidak sedih dengan apa yang kita lakukan. Jangan sampai sedih itu di perkara dunia, jangan sampai. Yang perlu kita pikirkan itu adalah perkara akhirat yang Allah suruh. Karena dunia itu selama kita menjalankan sesuai dengan apa yang Allah hendaki, bukan melulu yang kita hendaki, maka kebahagiaan pun akan kita dapatkan. Yang jadi masalah ketika kita tidak mempedulikan apa yang Allah sudah berikan peringatan. Misal ini haram, kata Allah jangan didekati, kita berani-berani dekati, kita tidak peduli. Nah, dari situ akan timbul kesusahan berikutnya. Nah, seterusnya, barang siapa yang dalam kehidupannya itu dia merendah diri kepada orang-orang yang kaya raya, alasannya ligina, karena menyoroti hartanya, maka dia itu seperti faqad zahaba sulusa dini, dia itu sudah kehilangan sepertiga dari agamanya. Mengapa? Karena kita itu harusnya tunduk tuh kepada orang-orang yang berilmu, bukan orang-orang yang berharta. Tunduklah kepada seseorang karena keilmuannya, tawaduklah kepada seseorang karena keilmuannya, bukan tawaduk kepada orang-orang kaya. Karena ketika kita tawaduk kepada orang yang alim, tawaduk kepada ulama, berarti kita menghormati ilmunya. Dan ilmu itu adalah barang yang pantas untuk dihormati dan dimuliakan. Tapi ketika kita tawaduk, ketika kita tunduk kepada orang kaya gara-gara hartanya, berarti kita seolah-olah memuji harta. Kita adalah hamba harta seolah-olah. Naudzubillah. Maka itu orang itu, kata Allah, sudah kehilangan sepertiga dari agamanya. Artinya agamanya pun terkikis, seolah-olah agamanya itu tidak berfungsi lagi. Karena agama menyuruh kita untuk memuliakan seseorang karena keilmuannya, memuliakan seseorang karena derajatnya di sisi Allah, memuliakan seseorang karena usianya. Misalnya kita harus menghormati orang yang lebih tua, bukan menghormati orang yang lebih kaya. Karena kekayaan itu adalah hal-hal yang kita belum tahu ke depannya seperti apa. Karena harta itu tergantung si pemakai. Apabila dia memakainya pada hal-hal yang baik, maka harta itu akan menolongnya nanti di hari kiamat, akan menjadi dalil baginya di hari kiamat. Tapi apabila dipakainya pada hal-hal yang untuk menyenangkan dirinya saja, dihambur-hamburkannya saja, itu akan jadi hisab yang berat nanti di hari kiamat. Dan yang terakhir, apabila harta tersebut dipakai pada hal-hal yang buruk atau pada hal-hal yang haram, maka harta tersebut akan mencobloskannya ke neraka nanti di hari kiamat. Naudzubillah. Jadi jangan sampai kita merendahkan diri, tawaduk kepada orang yang lebih kaya karena hartanya. Tapi rendahlah ketika seseorang itu lebih tua, merendahlah ketika seseorang itu lebih alim, merendahlah ketika seseorang itu derajatnya lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu 3 perkara yang mesti kita jaga dalam menjalani hari-hari kita. Jangan sampai kita di pagi hari sudah mengadu-ngadu tentang kehidupan kepada manusia, padahal tempat aduan kita adalah Allah. Jangan sampai kita di pagi hari sudah merasa sedih tentang kehidupan karena
Semuanya itu adalah pembagian dari Allah dan kita harus mengikuti cara-cara yang dari Allah. Dan yang terakhir, jangan sampai kita merendahkan diri terhadap orang kaya karena hartanya.